way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of Jesus. We will shout your name to everyone from every nation. Jesus, name above all names. The kingdom come and your will be. Jesus, we will shout your name to everyone from every nation. Jesus, there is no other name. The kingdom come and your will be done. Jesus for everyone, 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 Jesus for everyone. Shalom saudara, sebagai manusia tentu kita tidak dapat memahami dengan sepenuhnya tentang hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menjelaskannya melalui berbagai perumpamaan yang menjadi peringatan bagi gerejanya di akhir zaman ini. Salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan adalah perumpamaan tentang lalang dan gandum yang tercatat dalam Matius 13 ayat 24-30. Pada VOP kali ini, kita akan membahas tentang penuaian dan pemisahan sebagai makna dari perumpamaan lalang dan gandum. Dalam perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Allah dan iblis sama-sama memiliki kepentingan dalam kehidupan manusia dan gereja. Allah berkepentingan untuk membangun kehidupan manusia dalam kebaikan dan kasih-Nya, supaya manusia mengalami kehidupan yang baik sampai kekekalan. Sedangkan iblis berusaha menghancurkan pekerjaan Allah yang baik agar manusia mengalami penghukuman di akhir zaman. Hal ini digambarkan dengan seseorang yang menabur benih gandum baik, tetapi ada musuh yang menabur benih lalang jahat di ladang yang sama. Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan mengatakan bahwa Injil dan orang percaya yang sejati akan ditanam di seluruh dunia, dan iblis juga akan menanam para pengikutnya di antara umat Tuhan untuk meniadakan kebenaran Allah sebagaimana yang tercatat dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Dalam bahasa asli Alkitab, kata lalang menggunakan kata zizanion yang berarti darnel atau fall sweet dalam bahasa Inggris, yaitu tanaman yang menyerupai gandum tetapi berbeda pada buahnya. Bulir gandum lalang berwarna hitam dan mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia jika dalam jumlah yang banyak. Jadi, lalang pada perumpamaan ini berarti gandum palsu. Maka dari itu, hamba-hamba tuan ladang itu baru menyadari keberadaan lalang yang jahat setelah keduanya mulai berbulir dan menghasilkan buahnya masing-masing. Hal ini menggambarkan adanya kelompok orang dalam gereja Tuhan yang terlihat seperti orang percaya, tetapi hidup dan hatinya tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Lalang sendiri mendeskripsikan orang yang awalnya percaya kepada Tuhan, tetapi kemudian menyerah dalam pencobaan dan godaan si jahat, sehingga hidup dalam kesesatan dan pemberontakan. Bahkan beberapa di antaranya menjadi orang yang menyebarkan kesesatan dan kejahatan. Tuhan Yesus memberikan peringatan dalam Matius 7 ayat 15-16a. Seperti serigala berbulu domba, ada yang beribadah dengan cara yang sama dengan orang percaya, tetapi memiliki motivasi dan tujuan yang salah. Perlu diingat bahwa yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga.
Menghasilkan buah yang tidak baik adalah kejahatan di mata Tuhan. Keselamatan memang dijamin atas dasar karya Kristus di salib, tetapi keselamatan juga seharusnya mengubah kehidupan orang yang menerimanya dari orang berdosa menjadi hidup seperti Kristus. Kita harus menjadi ciptaan baru yang terus-menerus diperbaharui dalam Kristus. Kembali kepada perumpamaan, hamba-hamba tersebut mengusulkan kepada tuan ladang untuk mencabut gandum palsu atau lalang. Tetapi sang tuan melarangnya dengan alasan supaya tidak merusak tanaman gandum yang asli. Hal ini menjelaskan bahwa seolah-olah Tuhan membiarkan penyesatan tetap terjadi dalam gereja, bukan karena tidak tahu atau tidak peduli, tetapi semua itu memang harus terjadi. Namun, Tuhan tetap mengasihi dan melindungi umat-Nya agar semakin hari semakin dewasa dan kuat dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan menghasilkan buah kehidupan yang baik. Allah tahu isi hati semua orang sejak semula, namun pemisahan antara gandum dan lalang akan terjadi pada masa penuaian di akhir zaman. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia akan mengumpulkan penyesat-penyesat di dalam gerejanya untuk dicampakkan ke dalam dapur api penghukuman yang kekal. Sebaliknya, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Allah, seperti yang tercatat dalam Matius 13 ayat 41-43. Inilah yang dimaksudkan penuaian pada akhir zaman. Bukan hanya berarti pertobatan dan keselamatan bagi jiwa-jiwa, tetapi juga berarti pengumpulan orang-orang yang mengeraskan hati dan turut ambil bagian dalam kesesatan untuk dihukum. Inilah yang harus diwaspadai oleh umat-Nya. Apakah kita termasuk kelompok gandum sejati atau gandum palsu? Dalam 1 Korintus 11 ayat 28a, Paulus menasehatkan agar setiap orang percaya harus menguji dirinya sendiri, agar tidak menjadi bagian dalam kehidupan kekristenan yang palsu. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. On our side, He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Lebih semangat lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan, kita dapat kembali bertemu di bulan yang baru, bulan April. Saya percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab karena kebaikan-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini Bapa. Kami masih mempunyai kesempatan untuk memuji, muliakan nama-Mu di tempat-Mu ya Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan yang datang Tuhan untuk memuaskan setiap kerinduan kami akan Engkau ya Bapa. Engkau yang urapi kami Tuhan, Engkau yang lawat setiap hati kami Yesus. Dan juga Tuhan, ibadah kami pada hari ini kami mau serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biar di tempat ini hanya ada kuasa nama-Mu saja Tuhan. Kami siap untuk memuji mulakan nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap boleh sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan, banyak kebaikan di hidup kami Yesus, yang membuat kami terkagum-kagum akan Engkau Tuhan. Kau sungguh indah tiada darahnya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa, kami kagum. Hormat
jemaat saja yang nyanyikan. Kami datang ke hadirat-Mu Yesus. Kami membawa setiap rasa syukur kami Tuhan, sebab Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji Yesus. Saya undang jemaat boleh bangkit berdiri. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum, kami kagum akan Engkau Yesus. Kagum akan Engkau. Kagum kami sembah Tuhan, kami agungkan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita sembah Dia. Mari kita mau ucapkan dengan syukur kita kepada Tuhan, sebab karena kebaikan Yesus di hidup kita. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sebab Kau yang layak Tuhan kami sembah. Engkau kami kagumi, Engkau kami hormati. Jangan biarkan Engkau berdiam diri, jangan biarkan Engkau berdiam diri. Ucapkanlah syukurmu, ucapkanlah terima kasihmu Yesus. Oh, Yesus, Yesus, kami sembah. Terima kasih Tuhan, kami mau sembah, kami mau sembah. Roh-Mu, kami mau sembah. Haleluya. Terima kasih Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Mari nikmati hadirat Tuhan, hadirat Yesus. Bawa setiap hati kami terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy, Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Sorak-sorai yang dahsyat untuk Allah kita. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas waktu-Mu yang indah ya Bapa. Ini kami siap untuk memuji muliakan nama-Mu lebih lagi Yesus. Amin. Saya sapa semuanya sekali lagi. Shalom. Boleh lebih semangat. Shalom. Di bulan yang baru, semangat yang baru. Amin. Ada amin? Amin. Boleh tengok samping kanan kirinya, berikan salam minimal 5 orang. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar satu pujian baru. Pujian yang berkata, kita bangga mengenal Allah kita. Amin. Cahaya mentari di gelap badai dan indahnya pelangi. Di dalam tangisan dan wajah berseri, dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Ku terpaku dan ku takjub akan kasih yang tergores indah dalam anugerah hatiku milikmu. Indah ku terkagum dan bawakan hidupku, kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Kita perlu bangga kita punya Allah yang baik. Kita perlu bangga kita punya Allah yang setia. Dalam rembulan dan cahaya mentari, amin. Di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, sebab kita temukan kasih yang terbesar, kasih terbesar bagi dunia ini.
Gores indah dalam anugerah, hatiku milikmu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Biar ku terpaku dan ku hancur akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah, hatiku milikmu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Yang merasa bangga punyalah boleh lambaikan tangan, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Allah kita. Sebab dengan Tuhan kita akan dibawa terbang dari kemuliaan yang lain sampai kemuliaan lainnya. Sama-sama kata firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan. Kita mau sama-sama kepakkan sayap kita. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan nama-Mu Tuhan. Sekali lagi sama-sama serukan, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan nama-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau dibawa terbang bersama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya boleh lihat tangan bagi saudara, kita mau sama-sama terbang bersama Tuhan. Amin. Ada amin. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu Tuhan dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh
indah. Sekali lagi kita mau terbang bersama Tuhan kita. Tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sebab kita akan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi boleh saya mendengar sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita. Sorakan haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Tiba saatnya kita mau menaikkan doa syafaat. Yang bertugas saya persilakan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami ada di tempat ini, kami anak-anak-Mu, kami milik kepunyaan-Mu. Kami tahu Tuhan, semua ucapan terima kasih kami memuji dan menyembah-Mu Bapa. Di pagi hari ini kami sepakat berdoa dan memberkati para pemimpin kami dan para pembina rohani kami. Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, Bapak Pendeta Abednego Rasdi, Bapak Pendeta Kartomio Sarjono, juga Bapak Pendeta Insinyur Niko, Ibu Mulyanti Suwarna. Tuhan terima kasih buat setiap mereka, para pemimpin dan pembina rohani kami. Kami tahu mereka berjaga-jaga untuk iman kami Tuhan. Kami dibawa untuk menjadi lebih seperti-Mu Tuhan. Mempersiapkan setiap kami untuk menyongsong kedatangan-Mu kali yang kedua Tuhan. Terima kasih. Kau ada buat setiap mereka. Tuhan sudah memberikan setiap apa yang mereka butuhkan. Setiap pergumulan, setiap apapun Tuhan, Engkau sudah mencukupkannya. Kebutuhan sehari-hari, bahkan jemaat-jemaat yang digembalakannya selalu ada dalam kasih karunia anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Beri kekuatan yang baru buat setiap mereka. Hati yang lebih lagi mengasihi Engkau, hati yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Kau beri terobosan-terobosan baru, hikmat marifat-Mu Tuhan buat setiap mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Daya tahan tubuh surgawi buat setiap mereka Tuhan. Di akhir-akhir zaman ini, di hari-hari yang jahat ini lebih lagi melekat, menempel kepadamu Tuhan, terhubung selalu dengan Engkau Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan mau buat setiap kami, semua tersalurkan, semuanya kami lakukan melalui Bapak Gembala kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga membawa 5 generasi-Mu Tuhan di tempat ini. Kami hamba-hamba-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami milik-Mu. Kau akan memperlengkapi setiap kami 5 generasi-Mu di tempat ini. Kami lebih lagi dewasa, kami mau memperbesar kapasitas kami Tuhan. Itulah tugas setiap kami menyelesaikan amanat agung. Sehingga tempat ini Tuhan, kami imani menjadi tempat kami. Dan kami membawa jiwa-jiwa untuk Engkau Tuhan. Kau sudah menyediakan tempat yang begitu indah. Karena semuanya karena Engkau, untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan. Kami berikan dengan hati yang bersyukur Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau akan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga buat kegiatan sepekan yang ada di tempat ini. Para pelayan Tuhan, para pekerja Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Semua keunitian di atas setiap mereka. Setiap apapun berjalan dengan baik. Kegiatan-kegiatan sepekan yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga membawa setiap persoalan, pergumulan apapun, Engkau Tuhan sudah menyelesaikannya. Jemaat-jemaat Tuhan yang tempat ini, serahkan setiap apapun yang menjadi persoalan-Mu. Tuhan Yesus jawaban dari semuanya. Setiap kami hanya melekat kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami
berkata shalom untuk Indonesia, shalom untuk Purbalingga. Terima kasih Bapa, Indonesia ada dalam hatimu. Kami tahu Engkau memberkati bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bapak pemimpin presiden kami, wakil presiden serta jajaran yang ada di bawahnya, di hatimu Tuhan, hati yang takut akan Engkau, sehingga keputusan, sehingga kebijaksanaan apapun yang ada untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Jadikan Indonesia menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Dan Purbalingga 18 kecamatan kami rebut di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu melalui Bapak Gembala kami. Persiapkan setiap kami. Kami menyerahkan setiap hati-hati kami Tuhan. Waktu yang singkat ini Tuhan, kami serahkan kepadamu. Disertai juga dengan perjamuan kudus Tuhan. Bereskan setiap hati kami. Bereskan setiap hati kami Tuhan. Sehingga kami makan dan minum dengan benar Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ambil alih setiap kami. Kami juga berdoa buat arus balik Tuhan. Di udara, di darat, di laut. Segala roh kematian, roh kecelakaan, roh mau Tuhan kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa seruan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Terima kasih Yesus. Hari ini Tuhan, mata kami hanya mau tertuju kepadamu Yesus. Kami mau mengikuti-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti
Bapa. Ku mau selalu. Saya undang jemaat boleh bangkit berdiri. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan. Saya undang kepada hamba-Nya. bagi Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Buka suaramu sembah Raja di atas segala raja. Ini pujian kami, ini penyembahan kami, ini pengagungan kami kepadamu Tuhan. Allah yang mengasihi kami, Allah yang menyelamatkan kami.
kasih, segala pujian, kemuliaan, keagungannya bagimu Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang layak menerima segala pujian dari kehidupan kami umat-Mu. Kami bersyukur jika pagi hari ini Tuhan telah memimpin setiap kami, menuntun kami sehingga kami boleh ada di tempat ini. Ketika kami ada di tempat ini, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat hidup kami, lewat pujian dan pengagungan kami pagi hari ini. Bahkan kami rindu dalam ibadah kami pagi hari ini, setiap kami yang datang memiliki pengalaman pribadi bersama-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu dan lawatan-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami pulang di tempat ini, tidak seperti kami datang, tapi kami pulang membawa sukacita daripada Tuhan, membawa kemenangan daripada Tuhan, bahkan mengalami mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Hamba-Mu menyadari apa yang telah mempersiapkan Tuhan. Jika tanpa tuntunan-Mu, semuanya itu akan sia-sia. Oleh karena Tuhan, bela hikmat-Mu dan tuntunan roh-Mu, supaya hamba boleh menyampaikan firman-Mu. Dan firman Tuhan yang kami dengar, kami dapat mengerti, serta kami dapat melakukannya. Bahkan kami boleh menyaksikannya, tentang kasih-Mu, tentang kebesaran-Mu, tentang kebenaran-Mu bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan selama pemberitaan firman-Mu, Roh-Mu yang kudus yang memenuhi tempat ini dan menguasai hidup kami semuanya. Terpuji-pujilah nama-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, kita berkata bersama-sama, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu lihat kiri kanan, bilang begini, hari ini aku senang berjumpa dengan Anda. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk, silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Senang sekali jika pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Tuhan dalam suasana yang penuh sukacita. Amin. Siapa yang ikut lebaran kemarin? Oh, kok nggak ada yang ikut lebaran? Hah? Siapa yang menyaksikan suasana lebaran? Wah, semuanya menyaksikan. Siapa yang menjaga keamanan selama lebaran? Saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur saudara-saudara kita telah melewati masa-masa sukacita mereka. Karena mereka sudah merayakan lebaran. Nah, hari ini saudara juga harus bersukacita. Kenapa? Tuhan sudah memimpin saudara dan saya selama liburan. Mungkin waktu lebaran kami saudara walaupun mungkin tidak merayakannya, tapi saudara berliburan, jalan-jalan kemana-mana ya. Hari ini saudara sudah kembali pulang dan kita ada di tempat ini. Ini semuanya karena kasih Tuhan. Amin. Dan saya rindu lewat ibadah kita pagi hari ini bukan ibadah biasa saja, tapi saya rindu saudara dan saya punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Baik di saat saudara memuji Tuhan maupun di saat saudara menyembah Tuhan, terlebih di saat kita mendengarkan firman Tuhan. Kenapa pengalaman pribadi bersama Tuhan itu sangat penting? Sebab ketika saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, dunia boleh bergoncang, persoalan silih berganti, tantangan boleh ada, tetapi saudara punya kekuatan, saudara punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bilang kiri kananmu, percayalah hidupmu selalu disertai oleh Tuhan. Ketika hidupmu disertai oleh Tuhan, maka engkau akan mampu melewati semuanya. Sekalipun mungkin ada air mata yang tertumpah, tapi Tuhan tidak biarkan kita jatuh sampai tergeletak. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kita berbicara tentang mengimani firman Tuhan dengan utuh. Mengimani firman Tuhan dengan utuh. Saya percaya dalam perjalanan iman kita dan perjalanan hidup rohani kita, dan saya percaya kita sudah begitu banyak mendengarkan firman Tuhan. Ya apa ya? Bahkan saya percaya saudara dan saya pasti punya waktu renungan pribadi atau bersama keluarga. Pertanyaannya sekarang, ketika engkau sudah merenungkan firman Tuhan, ketika kita sudah menerima firman Tuhan, apakah kita mengimaninya?
Kalau saudara saya hanya cuma sekedar membaca, hanya cuma merenungkan, hanya cuma mendengar, tapi tidak mengimani firman itu, maka sia-sialah firman yang kita baca itu. Maka dari itu hari ini firman Tuhan mengajarkan kita supaya apapun yang kita baca, apapun firman Tuhan kita dengar, dan dari hamba Tuhan siapapun kita mendengarkan firman Tuhan itu, biarlah firman Tuhan itu kita imani. Oh, cuma satu orang, amin. Yang lainnya kemana ini? Aduh, apa terpesona? Sudah aku dikasih Tuhan. Di dalam pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia, di bagian pertama mengatakan demikian. Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhami oleh Roh Kudus. Itu dalam pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Kalau Bapak Ibu sebagai warga gereja, khususnya jemaat Gereja Bethel Indonesia, maka Gereja Bethel Indonesia, Sinode Gereja Bethel Indonesia mengakui bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah firman Allah yang diilhami oleh Roh Kudus. Artinya apa? Artinya Gereja Bethel Indonesia percaya ke 66 kitab yang ada dalam kitab ini, yang terdiri dari dua bagian, ya, 39 dalam Perjanjian Lama, 27 kitab dalam Perjanjian Baru itu adalah firman Allah, benar tanpa salah. Katakan amin. Nah, kita sekarang masuk di hidup di akhir zaman atau di zaman akhir, dari akhir zaman dari dunia ini, di mana tidak bisa dimungkiri, ya, tidak bisa dimungkiri atau dihindari ada orang-orang yang hatinya hanya mau menerima firman Tuhan yang sesuai dengan pemikirannya, dengan keinginannya. Sedangkan firman Tuhan yang kadang kala menegur, yang kadang firman Tuhan itu mengoreksi dosa kita, yang kadang kala firman Tuhan berbicara tentang keselamatan, atau firman Tuhan berbicara tentang pertobatan, kadang kala kita tidak begitu respon. Tapi banyak orang ketika mendengar firman Tuhan dia antusias itu ketika dia bicara tentang berkat Tuhan, semuanya menyat. Siapa yang mau diberkati? Saya percaya kita semua mau diberkati, betul enggak? Wah, Hendro pulang dari Pelabuhan Bajo cepat-cepat pulang katanya. Karyawan saya tanggal sekian pada liburan, waduh. Eman-eman dia bilang, waduh kan orang lagi lebaran. Itu tandanya apa? Dia cepat pulang pingin dapat apa? Dapat cuan, dapat hati. Salahkah kita mau cari keuntungan? Enggak salah, bagus. Kita harus berjuang supaya kita dapat keuntungan. Enggak. Berjuang, bekerja dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kadangkala orang ketika mendengar firman Tuhan, yang firman Tuhan itu kadangkala menegur, kadangkala responnya berbeda. Nah, maka dari itulah saya mau ingatkan kepada kita, ya, firman Tuhan hari ini apapun isinya, apapun yang disampaikan buat kita, entah itu teguran, entah itu nasihat, atau yang lain, biarlah kita semuanya mengimaninya dengan utuh. Amin. Supaya apa? Supaya saudara saya itu dapat berkat di dalamnya. Berkat apa? Supaya iman saudara itu tetap kuat, iman saudara itu tetap tangguh. Maka dari itu, mari kita akan lihat bersama-sama mengapa kita perlu menerima firman Tuhan itu, baik yang kita baca ataupun yang kita dengar dari hamba Tuhan, dari berbagai hamba Tuhan, dari siapapun. Biarlah kita terima itu dengan utuh. Pertanyaan, mengapa kita harus terima firman Tuhan itu dengan utuh, dengan sepenuhnya? Mari kita baca firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga,
Mulai dari ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Judul perikopnya itu iman tumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Perhatikan saya baca buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini, ayat ini atau dalam surat 2 Timotius ini ditujukan kepada seorang anak rohani dari Paulus, yaitu kepada Timotius. Kenapa? Sebab Paulus rindu supaya Timotius itu ketika di masa kecilnya dia sudah dilengkapi oleh firman Tuhan melalui neneknya maupun melalui ibunya. Bahkan melalui Paulus sendiri, dia tuh menjadi anak Tuhan yang kuat. Sekalipun ada penganiayaan, sekalipun ada kesukaran, sekalipun ada kesulitan, Paulus rindu supaya Timotius itu menjadi pribadi yang sungguh-sungguh percaya sepenuhnya terhadap firman Tuhan. Ketika ia percaya sungguh-sungguh terhadap firman Tuhan, dia akan dapat menghadapi segala situasi apapun. Ayat ini sekarang bukan hanya untuk Timotius, tapi berlaku kepada kita semua. Soalnya kiri kananmu, berlaku untuk kamu juga loh. Amin. Bukan untuk Timotius tok, tapi untuk gereja Tuhan, termasuk saudaranya saya. Amin. Supaya apa? Supaya saudaranya saya itu betul-betul menjadi anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Maka dari itu mari kita lihat bersama-sama mengapa firman Tuhan itu harus kita imani dengan sungguh-sungguh, atau mengimaninya setiap firman Tuhan kita baca itu dengan utuh. Kita perhatikan ada berapa jawaban buat kita sekalian. Yang pertama, karena firman Tuhan itu pedoman hidup orang percaya. Katakan firman Tuhan itu pedoman hidup orang percaya. Ya. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 bilang begini. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya apa? Artinya firman Tuhan itu menjadi petunjuk jalan hidup setiap kita. Jalan petunjuk, jalan hidup orang percaya. Supaya apa? Yang pertama, supaya saudara dan saya itu sebagai orang percaya dapat bertindak hati-hati. Ya. Supaya saudara dan saya dapat bertindak dengan hati-hati. Yang kedua, supaya kita tetap berada di jalan Tuhan atau di jalan yang benar. Selanjutnya, supaya perjalanan kita berhasil dan beruntung. Selanjutnya, supaya hidup kita selalu disertai Tuhan, baik hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Maka dari itu firman Tuhan perlu kita imani, amin, dengan utuh. Sebab apa? Sebab firman itu pedoman dalam hidup orang percaya. Di dalam Yosua pasal yang pertama ayat ke-7 hingga ayat ke-9, perhatikan dalam Yosua pasal yang pertama, Yosua pasal yang pertama ayat ke-7 hingga ayat yang ke-9 di studio Yosua dinasihati, ya. Perhatikan demikian firman Tuhan. Ayat ke-7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau
pergi. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, di dalam ayat ke-9 berkata lebih jauh, berkata demikian. Ayat ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau baru bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat ke-9 dikatakan demikian, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nasihat yang baik yang firman Tuhan berikan kepada Yosua ketika Musa hamba Tuhan itu mati. Yosua diperintahkan untuk mengganti tongkat kepemimpinan untuk memimpin umat Israel. Yosua sadar tugas itu tugas yang tidak mudah, tugas yang berat. Maka dari itu dikatakan kepadanya ayat ke-7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Untuk meneruskan kepemimpinan pada waktu itu memang tidak mudah buat Yosua. Tapi Tuhan mau, sekalipun tidak mudah, Tuhan mau Yosua tetap berhasil. Maka dari itu firman Tuhan disampaikan kepadanya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Jangan tawar dan jangan kecut hati. Kenapa firman Tuhan itu diberikan kepada Yosua? Supaya apa? Supaya Yosua dapat bertindak dengan hati-hati. Supaya Yosua tetap berjalan di jalan benar. Supaya apa? Supaya Yosua berhasil. Supaya ia tetap mengalami penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada badai, sekalipun tidak mudah, tetapi Yosua bisa menjalaninya. Kenapa? Ia percaya ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Tapi untuk mengalami hal itu, jadikanlah firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup kita. Dalam ayat dalam poin yang pertama ini saya mau tegaskan buat kita sekalian, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Karena firman Tuhan itu adalah petunjuk jalan hidup orang percaya. Kan tadi sudah ada pujian ya. Pakai firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita. Termasuk di dalam pelayanan kita. Maupun dalam segala aktivitas pekerjaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa firman Tuhan yang kita renungkan atau yang kita dengar dalam setiap ibadah, siapapun yang menyampaikannya, dan kita harus mengimani firman Tuhan itu dengan utuh. Yang kedua, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena firman Tuhan mempunyai itu tujuan. Bagi siapa? Bagi hidup saudara dan saya. Pertanyaannya, apa tujuan daripada firman Tuhan itu dalam kehidupan kita? Apa tujuan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita? Tujuan dari firman Tuhan dalam kehidupan kita yang pertama adalah untuk mengajar, yaitu mendidik orang dalam kebenaran. Karena semakin banyak kita merenungkan firman Tuhan, maka kebenaran akan menguasai hidup kita, sehingga kita tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran yang palsu atau ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran, ya. Yang kedua, tujuan hidup, ya, tujuan dari firman Tuhan dalam kehidupan kita, yang kedua adalah untuk menyatakan kesalahan. Untuk menyatakan kesalahan artinya apa? Artinya firman Tuhan itu dapat mengingatkan kita, menegur kita ketika kita melakukan yang namanya kesalahan atau hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu mengingatkan kita bisa melalui teman kita, bisa melalui ibadah seperti ini, atau bisa kita baca sendiri. Ya. Tadi kita waktu masuk
Sudah dapat ini belum? Ada yang belum dapat? Kalau belum dapat nanti jangan berkecil hati. Di bagian depan masih banyak. Amin. Tapi jangan ambilnya sampai 10. Ambil 1 saja. Ya. Lalu biasanya ketika kita baca ayatnya, kok ayatnya kayaknya negur saya sendiri ya. Ya. Kadang-kala Tuhan ingatkan kita dalam ayat ini. Saya pernah dengar kesaksian seorang bapak yang mengikuti perjamuan kudus di sebuah gereja. Waktu dia ikut ibadah, pada waktu itu memang ada perjamuan kudus. Lalu dia ambil roti ini. Pada waktu dia ambil roti, dia lihat baca, wih ternyata firman Tuhan kok menegur saya. Lalu dia foto lewat HP-nya, ceret. Lalu dibuat status, wah dikirim kemana-mana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu mempunyai tujuan dalam kehidupan kita. Amin. Yang pertama, ia mengajar kita untuk mendidik kita hidup dalam kebenaran. Yang kedua itu untuk menyatakan kesalahan. Artinya firman Tuhan itu dapat mengingatkan kita dan menegur kita ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepadanya. Lalu yang ketiga, tujuan firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, ya, yang ketiga itu untuk memperbaiki kelakuan. Dengan kata lain, Alkitab dapat mengarahkan kita untuk bertindak benar dan berpikir benar. Bertindak benar dan berpikir benar. Seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ke 17 tadi. Berpikir benar, bertindak benar. Lalu yang selanjutnya, tujuan daripada firman Tuhan. Yang keempat, membawa kita untuk mengalami pertolongan Tuhan. Artinya apa? Artinya apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa kita. Siapa yang sedang bergumul, meminta sesuatu tapi belum dijawab Tuhan? Ada Bapak Ibu yang sedang bergumul? Puji Tuhan, semuanya aman-aman, amin. Ya, sebagai hamba Tuhan ngelihat jemaat tidak ada pergumulan berat, ya puji Tuhan, senang toh, ya. Senang. Tapi dalam hatinya mungkin malu, Pak, kalau saya ditanya ada pergumulan. Banyak, Pak, banyak. Pergumulan saya banyak, Pak. Sudah ada yang dijawab? Ada, Pak, tapi masih banyak yang belum dijawab. Bisa berkecil hati, amin. Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita menghadapi hal itu untuk apa? Supaya semakin banyak kita punya waktu untuk apa? Bersekutu dengan Tuhan. Kenapa jawab doa kita belum jawab Tuhan? Mungkin Tuhan masih melihat sejauh mana keyakinanmu terhadap Tuhanmu. Apakah engkau masih mau berdoa atau tidak? Atau saudara langsung kesuh? Percuma doa. Banyak orang, saya mendengar banyak orang mengatakan doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lalu saudara bisa marah. Buktinya saya berdoa udah sekian tahun tapi nggak dijawab-jawab. Tuhan punya agenda sendiri. Kalau Tuhan sudah menjawab doa kita, kadang-kadang tidak terbendung. Ya, Dia menjawab tepat pada waktunya. Dan Dia menjawab tidak pernah terlambat dan tidak pernah cepat, selalu tepat waktunya. Amin. Sekarang pertanyaan selanjutnya, masih ada nggak Bapak Ibu punya pergumulan? Ada? Oleh kiri kanan bilang gini, tetap berdoa ya. Aduh Pak Pendeta, itu mah jawabnya gampang sekali. Saya yang ngelakon ini berat Pak Pendeta. Saya juga punya pergumulan. Saya juga punya beban.
Tapi sekalipun saya punya beban, punya pergumulan, saya mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu aku punya beban, tapi aku tahu aku tidak sendiri. Aku tahu Tuhan selalu menyertai hidupku. Kalau aku bisa melihat semuanya, karena aku tahu Tuhan selalu bersama kehidupanku, dan aku percaya jawaban Tuhan selalu tepat pada waktunya. Amin. Alkitab berkata di dalam Injil Markus pasal ke-11 ayat ke-24 bilang begini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dalam doamu, dalam doa, minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada siapa? Oleh kiri kananmu bilang gini, kepadamu loh, kepadamu. Masalahnya itu berdoa apa enggak, itu saja. Kalau apa yang kau minta, apa yang kau doakan, kalau Tuhan sudah memberikan jawaban, selalu tepat waktunya. Di dalam firman Tuhan, di dalam Matius pasal 9, itu orang lumpuh dibawa kepada Tuhan. Waktu orang itu dibawa kepada Tuhan, kondisinya masih lumpuh. Tapi pada waktu mereka menggotongnya, Tuhan Yesus melihat iman mereka luar biasa. Setelah itu Tuhan Yesus bilang begini, hai anakku, dosamu telah diampuni. Hanya Tuhan Yesus berkata demikian, orang lumpuh langsung berjalan. Coba luar biasa. Dan teringat ada seorang hamba Tuhan bilang begini, tanya kepada jemaatnya, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, siapa yang rindu mengalami mujizat yang terbesar dalam hidupmu? Semuanya angkat tangan, bergegas semuanya. Siapa Bapak Ibu yang rindu mengalami mujizat yang terbesar dalam hidupmu? Angkat tangan. Amin. Amin. Setelah dia ngomong demikian, lalu dia bilang begini, kalau Bapak rindu, Bapak Ibu Saudara semua rindu mengalami mujizat yang besar dalam hidupmu, kalau hari-hari ini terjadi masalah yang besar dalam hidupmu, jangan gerundel, jangan marah, jangan salahkan orang lain, tapi bilang begini, di balik persoalan yang kau hadapi, aku akan mengalami mujizat yang terbesar. Siap mengalami mujizat terbesar? Amin. Kalau engkau siap mengalami mujizat yang besar, kalau hari-hari ke depan ada tantangan, yang hari-hari ini saya melihat ketika saya besuk, ketika saya kunjungan ke beberapa anak Tuhan, baik jemaat sendiri maupun kepada teman-teman yang lain, kepada jemaat Tuhan yang bukan bergereja di tempat kita. Ketika ketemu dengan kita, banyak yang bilang begini, Om, Pak Pendeta, tolong doakan, saya lagi menghadapi persoalan yang cukup berat. Apa persoalannya itu? Lalu saya tanya, persoalan usaha saya Pak, lagi dalam kondisi yang antara hidup dan mati. Tolong doakan Pak, supaya usaha saya berjalan kembali normal, income-nya normal, dan pemasukan juga normal. Lalu saya tanya, Pak, ketika menghadapi situasi seperti itu, apa yang Bapak lakukan sebagai anak Tuhan? Dia lihat kiri kanan, lihat saya. Oh, kok lihat saya Pak, emangnya kenapa? Saya mau beri jawabannya bingung Pak. Lalu saya tanya lagi, berdoa enggak dalam situasi seperti itu? Lalu dia terdiam sejenak. Setelah dia terdiam sejenak, lalu dia bilang begini, maaf ya Pak, ya kalau saya ditanya berdoa, ya kadang-kala saya lagi ingat saja sih saya berdoa. Kalau enggak ingat, tidak berdoa. Oh, kita dalam situasi yang seperti itu, kok dia hanya terpesona tuh melihat masalahnya terus. Dia nggak ada waktu untuk berdiam diri di bawah kaki Tuhan.
berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku nggak sanggup, usahaku hari-hari dalam keadaan yang mulai menurun, income-nya menurun, sedangkan penghasilan, sedangkan kebutuhan begitu banyak. Tuhan, bagaimana caranya? Dalam situasi seperti itu, dia tidak ada waktu untuk merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Seyogyanya yang Tuhan minta dalam situasi seperti itu, kita harus banyak merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Amin. Minta apa? Minta petunjuk Tuhan, minta jalan keluar daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Hingga usaha kita tetap bisa berjalan. Tetap ada income. Sekalipun tidak besar, tapi untuk kebutuhan operasional tetap bisa berjalan. Kadangkala sebagai anak Tuhan, menghadapi situasi seperti itu, akhirnya kita lupa yang Tuhan minta. Firman Tuhan bilang begini, marilah kepadaku, hai sekalian yang letih lesu dan bebeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Justru di saat kita dalam situasi yang berat itulah menggiring kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, panjang hidupku, hanya dekat. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Di saat engkau menghadapi kesulitan apapun, sisi manusia kita mungkin berkata, Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan rindu untuk saudara saya punya waktu untuk dekat dengan Dia. Amin. Bahkan baca firman, agar firman Tuhan itu menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Kita lihat video singkat. Saya ikut stres. Mama suka teriak-teriak, suka menangis sendiri dan tidak terkontrol. Mama mengalami gangguan jiwa selama 10 tahun. Saya mendengarkan firman Tuhan yang begitu menyentuh hati saya dalam program kesembuhan Healing from Heaven. Saya juga selalu memperdengarkan pujian, firman, doa kepada mama saya. Awalnya mama saya sukar untuk menerima firman Tuhan. Namun saya melihat perubahan yang luar biasa pada mama sejak saat itu. Mama lebih tenang dan mau mendengarkan firman Tuhan. Bahkan ikut memuji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memang sumber kesembuhan dan pemulihan. Tuhan masih melakukan mujizatnya. Dalam siaran live YouTube Healing from Heaven, terjadi banyak kesembuhan yang ajaib. Sakit COVID disembuhkan, yang mati dibangkitkan, orang buta melihat, benjolan hilang seketika, syaraf terjepit disembuhkan, yang lumpuh pun berjalan, dan berbagai sakit penyakit lenyap seketika di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bergabung dan ajak sebanyak mungkin saudara dan keluarga kita dalam siaran live doa dan kesembuhan ilahi Healing from Heaven melalui YouTube channel Christ Mercy Center dan radio CMC FM setiap hari Selasa, Kamis dan Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat.
yang dilayani oleh Pastor Daniel Hadisien dan tim. Untuk informasi dan layanan doa, Anda dapat menghubungi ke nomor WhatsApp 08777 167 2009. Mujizat terjadi bagi yang percaya. Dia sanggup selesaikan semua firman-Nya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kita melihat dari awal tadi ada seorang ibu yang stres, yang sudah sekian tahun, tadi katakan kurang lebih 10 tahun, anaknya berdoa, anaknya dikuatkan ketika dengan firman Tuhan. Ketika apa dia terima firman Tuhan itu, dia sampaikan kepada ibunya dan dia menyanyi. Yang tadinya ibunya tidak respon, yang tadinya hati ibunya tertutup, tapi ketika dia ingatkan, dia doakan, dia sampaikan, akhirnya ibunya merespon firman Tuhan itu, dan membuat ibunya yang tadinya ngalami stres bisa dikuatkan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saudara dan saya sebetulnya bisa mengalami banyak hal dalam kehidupan secara rohani. Tidak tergantung kepada mungkin kita harus ikut kekayaan, tidak harus. Sebetulnya untuk mengalami mujizat dengan Tuhan itu tergantung hubungan pribadimu dengan Tuhan. Amin. Ketika engkau baca firman Tuhan, ada waktu khusus untuk merendahkan diri. Saya percaya berjalannya waktu engkau sudah lakukan bertahun-tahun, engkau akan terus semakin disingkapkan banyak hal. Engkau semakin dibukakan secara rohani sehingga kita bisa mengalami perkara-perkara yang supranatural pada Tuhan. Masalahnya kadang-kala kita hanya melihat persoalan kita saja. Kita lupa bahwa di balik persoalan itu Tuhan selalu punya cara untuk memberikan pertolongan bagi kita. Amin. Kalau orang lain disembuhkan oleh Tuhan, orang lain mengalami mujizat Tuhan, saya percaya saudara dan saya pun bisa mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang selanjutnya saudara kasih Tuhan, ya. Yang selanjutnya, ya, yang bagian yang kedua ini saya mau tegaskan buat kita sebelum kita masuk dalam poin yang ketiga. Yang kedua ini mengingatkan buat kita sekalian, terimalah setiap firman Tuhan yang disampaikan dengan hati yang percaya dan tetap mentaatinya. Lalu yang ketiga mengapa kita harus mengimani setiap firman Tuhan yang kita dengar. Yang ketiga, karena firman Tuhan membuat iman kita bertumbuh. Firman Tuhan itu membuat iman kita bertumbuh. Pertanyaan, mengapa iman kita bisa bertumbuh? Jawabannya karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Yang kedua, mengapa iman kita bertumbuh? Karena firman Tuhan itu kebenaran dan perkataan Allah sendiri. Injil Yohanes 1 ayat 1. Selanjutnya, kenapa iman kita bisa bertumbuh? Karena firman Tuhan itu kekuatan Allah. Dalam Roma pasal 1 ayat ke-16 hingga ayat ke-17. Maka dari itu saudara dikasih Tuhan, cintailah firman Tuhan dan renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, agar iman kita bertumbuh. Amin. Dulu sebelum ada handphone, para mahasiswa yang sekolah di teologi itu, karena disuruh baca ayat hafalan, karena ada tugas, dia beli buku kecil. Buku kecil itu lalu dicatat. Setelah dicatat, kemana ia pergi, dikantongi. Dia duduk di angkutan kota pada mau berangkat atau naik bus. Ada catatan-catatan kecil untuk apa? Menghafal firman Tuhan. Karena ada tugas. Kalau orang sekolah teologi. Tapi untuk menghafal Alkitab itu kan tidak harus sekolah teologi dulu. Betul nggak? Semuanya kita harus membaca. Sekarang kan gampang. Cuman bawa handphone gini, gadget aja langsung kantongi.
Sebelum ada handphone, kita harus bawa Alkitab. Nih seperti ini. Ada yang masih bawa Alkitab utuh kayak begini seperti saya nih? Masih ada nggak? Cuma beberapa orang ya mungkin ya. Yang lainnya bawa apa? Gadget semua toh. Siapa yang bawa Alkitab seperti dia, Cong? Cuman satu, gue Hendro Alkitabnya gede. Dua. Ya boleh-boleh saja sih, saudara mau bawa Alkitab seperti ini atau mau handphone, enggak apa-apa. Tidak mengurangi ya. Masalahnya yang di handphone saudara itu dibaca apa tidak, gitu aja. Untungnya kalau kita pakai handphone ini dan pakai gadget ini ada beberapa versi Alkitab. Mau bahasa Inggris, mau bahasa apa saja, gampang, tinggal cari. Ya. Maka dari itu cintailah firman Tuhan itu. Sebab ketika saudara mencintai firman Tuhan dan merenungkannya itu, maka imanmu bertumbuh. Amin. Imanmu akan kuat, imanmu akan sehat, ya, sehingga menghadapi berbagai tantangan apapun, saudara tidak lari kepada siapa-siapa, tetapi saudara hanya lari kepada Tuhan. Sebagai terakhir, kita baca firman Tuhan di dalam Roma 1 ayat 16 hingga 17 sebagai penutup. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Perhatikan di layar, ada keluar nggak? Yuk. Dalam Roma pasal yang pertama ke 16 17. Kalau tidak salah tuh di PowerPoint ada. Dalam PowerPoint tadi. Ada enggak? Nah, penutup. Yuk kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama dalam Roma 17 dalam Roma 1 ayat 16 hingga 17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Berikan tos kiri kanan, bilang begini, hiduplah dengan iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita naikkan pujian yang mengatakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu. Amin Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang bertolak atas
setiap kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Musik tetap melakukan pujian ini dengan lembut. Saudaraku dia kasih Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita sekalian. Mungkin selama ini kau sudah terlalu banyak mendengar firman Tuhan, bahkan punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Maka dari itu apa yang telah kita dengar firman Tuhan itu, apa yang saudara kita renungkan firman Tuhan itu, Tuhan mau supaya setiap kita mengimaninya dengan utuh. Kita perlu mengimani firman Tuhan itu dengan utuh. Karena firman Tuhan itu adalah pedoman hidup orang percaya. Kita mengimani firman Tuhan itu dengan utuh. Karena firman Tuhan itu mempunyai tujuan bagi kehidupan saudara dan saya. Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk membawa kita untuk mengalami pertolongan Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar atau yang kita renungkan, kita imani dengan utuh. Karena firman Tuhan itu membuat iman kita bertumbuh, menjadi kuat, menjadi tangguh. Tantangan boleh ada, badai silih berganti, tapi ketika kau memiliki iman yang kuat, engkau akan dibawa, engkau akan digiring untuk dapat melihat cara Tuhan menolong, menopang, dan menguatkan kita sekalian. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang bertolak atasku. Oh, ku terhubung. Amin Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, yang berdaulat. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bapa, terima kasih kami boleh mendengar isi hati-Mu. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar tidak kembali dengan sia-sia. Firman-Mu termatra di hati kami, dan firman-Mu terus bertumbuh berakar, membuat kami menjadi umat Tuhan, anak Tuhan, gereja Tuhan yang tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kami mengimani setiap firman Tuhan yang disampaikan. Dengan firman Tuhan yang telah kami dengar pagi hari ini, engkau yang sakit boleh mengalami mujizat kesembuhan. Dalam nama Yesus. Dengan firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini, apapun tantangan kau hadapi, percayalah Tuhan sumber kekuatan kehidupanmu dan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan kau hadapi. Jika aku sedang malam lemah iman hari-hari ini, buka hatimu, izinkan kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupanmu, membuat imanmu tetap kuat dan membuat rohmu tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami percaya setiap kami yang datang pagi ini boleh diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu. Dan sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan memberkati roti dan memberkati anggur. Oleh karenanya saudara kasih Tuhan, persiapkan perjamuan kudus kita masing-masing. Berkati perjamuan kudus kami pagi ini Tuhan. Baik roti maupun anggur
Sehingga ketika kami makan roti dan minum anggur, kami teringat tentang pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Semuanya kau lakukan karena mengasihi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, persiapkan roti di tangan kanan kita. Dan angkat roti di tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan rotinya bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku kasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum anggurnya bersama-sama. Makasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih. Naikkan syukurmu kepada Tuhan karena kasih-Nya. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur Tuhan. Buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
sentuhan kasih-Mu yang kami butuhkan Tuhan. Ketika sentuhan kasih-Mu Kau nyatakan bagi kami, kami percaya sentuhan kasih itu membuat kami untuk tambah mengasihi Engkau. Pagi hari ini Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan, yang datang pagi ini dengan berbagai macam pergumulan apapun. Tuhan, kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang tak terbatas Engkau nyatakan Bapa. Kami bersyukur boleh menikmati hadirat-Mu, lawatan-Mu dan kasih-Mu serta mujizat-Mu dalam ibadah kami pagi ini. Ya, bersyukur Kau sudah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai di penghujung ibadah kami. Semuanya berkat pertolongan Tuhan. Dan kami rindu apa yang kami lakukan dalam ibadah ini, satu hal yang kami rindukan supaya Tuhan dipermuliakan dan jemaat Tuhan yang datang dan kami semua yang melamuk dilayani boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah, satu yang lain kami akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Kami rindu penyertaan Tuhan sempurna bagi kami semuanya, agar kami boleh kembali tiba di rumah kami dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Kami boleh kembali berkumpul keluarga kami dan menikmati berkat-berkat Tuhan dan kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan ke depan kami semuanya. Dan tidak lupa kami berdoa untuk persiapan ibadah raya yang kedua. Kami rindu hadirat Tuhan yang sama, supaya terus bekerja berkarya. Dan umat Tuhan yang belum hadir dalam ibadah pagi ini, nanti sore mereka bergegas-gegas datang bersama kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan ada di tengah kita dan Dia siap untuk melawat dan memberkati kita semuanya. Angkat kedua tanganmu, kita pulang dan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita yang datang dalam ibadah pagi hari ini. Dia memberkati keluargamu, Dia memberkati kesehatanmu, Dia memberkati segala usahamu, dan Dia juga memberkati pelayanan dan pengiringanmu, dan Dia juga memberikan jawaban dalam segala persoalan dan pergumulanmu. Dan ketahuilah Tuhan juga senantiasa menyatakan perlindungannya bagi kita sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan juga yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena itu saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, berkat jasmani, berkat rohani, serta kasihnya yang sempurna di dalam putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali kelak dan menjemput kita semua, membawa kita masuk di tempat perhentian yang kekal, di mana Kristus ada di sana. Yang percaya diberkati Tuhan, kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita.